Kembali lagi dengan saya di channel Kuliah Kehidupan. Melanjutkan materi di episode sebelumnya tentang manipulasi. Dan langsung saja, ada dua hal yang dilakukan orang manipulatif ketika mereka beraksi. Pertama, seorang manipulatif pasti memahami tentang sifat dasar manusia. Dan ketika mereka sudah menentukan target mereka akan mempelajari tentang sifat-sifat dasar apa aja yang dimiliki oleh target mereka. Nah, kedua, ketika mereka sudah menemukan apa saja itu, sifat dasar ini akan dieksploitasi oleh mereka, seperti kebutuhan, target, batasan, moralitas, dan kelemahan targetnya. Nah, eksploitasi ini tadi dilakukan dengan beberapa teknik, yang salah satunya kita sebut repetisi. Repetisi ini bahasa psikologinya adalah reinforcement atau penguatan. Contohnya sendiri adalah ketika seorang manipulator yang ingin menipu targetnya, kalau dia manipulator pemula yang sepele atau kacangan, dia akan berusaha untuk sweet talk you atau membujuk kamu dengan cara yang cukup mencurigakan. Bahasa simpelnya sih, maksa banget. Kenapa mereka melakukan ini? Karena pada sejatinya sifat dasar manusia itu selalu terbentur oleh tembok yang bernama moralitas. Benturan ini menyebabkan rasa tidak nyaman kepada si manipulator karena moralitasnya terbentur oleh perilaku yang sedang berbohong. Dan ketika seseorang berinteraksi denganmu dan dia mengatakan hal yang sama berulang-ulang kali, dia melakukan repetisi secara terus-menerus tentang bagaimana dia bisa memberikan keuntungan kepadamu. Contohnya, Mas, kalau proyek ini beres, saya yakin keuntungan bersih yang kamu dapat bisa 3 kali lipat. Dan yang jelas tanpa risiko. Berhati-hatilah. Dia pasti sudah siap untuk menikahmu dari belakang. Karena secara prinsip dasar bisnis, secara logikanya aja, semakin besar keuntungan yang kamu dapatkan dari sebuah kesepakatan, semakin besar pula risiko yang harus kamu hadapi. Dan tentu saja, di dunia ini gak ada hal yang seindah dan semudah itu. Dan juga pastinya ketika seseorang memberikan atau menawarkan sebuah kesepakatan pada kalian, dia pasti juga mencari keuntungan di situ. Ketika penawaran yang ditawarkan oleh seseorang itu benar dan nyata, nggak tipu-tipu, dia tidak akan memaksa kamu untuk ikut dengannya. Karena tentu saja apa yang dia tawarkan itu nyata. Kalau mau ya ambil, kalau nggak mau ya nggak usah. Itu tadi contoh repetisi yang sangat simpel. Sekarang saya akan memberikan contoh repetisi yang sedikit lebih kompleks. Kita ambil contoh di sebuah hubungan personal. Kalian dengan seseorang. Misalnya nih, kalian memiliki pasangan yang sudah cukup lama bersama. Katakanlah setidaknya setahun. Yang tentu saja sedikit banyaknya kalian udah memahami karakter pasangan kalian kan. Di sini, di suatu titik, kalian mulai curiga pasangan kalian berselingkuh. Sehingga kalian melakukan konfrontasi untuk mencari jawaban atau afirmasi atas keraguan yang ada di hati kalian. Kalian bertanya, "Sayang, kok akhir-akhir ini kamu beda banget? Mulai kurang komunikasinya." Dan ketika dia menjawab, "Kamu gak perlu khawatir, sayang. Aku memang lagi sibuk sama pekerjaanku, sama kuliahku, sama skripsiku, sama apapun itu. Jadi tolong kamu percaya sama aku. Di saat inilah kamu harus mulai berhati-hati." Karena dapat dipercayanya seseorang atau tidak, bisa kita nilai dari perilakunya, bukan dari omongannya saja. Karena ketika perilakunya dapat dipercaya, tidak akan pernah timbul keraguan dalam hati kalian. Ketika seseorang terlalu sering ngomong sama kalian bahwa dia dapat dipercaya, nah justru di saat itulah kamu tidak boleh terlalu percaya padanya. Contoh lainnya, ketika temanmu bilang, "Bro, aku mau minta tolong dong. Aku ada project nih dan aku butuh modal. Kamu gak akan nyesel bantu aku, karena pasti aku akan kembaliin 120% dalam 2 minggu. Aku teman lamamu gak mungkin gak aku balikin. Karena kamu tahu sendiri juga selama kamu kenal aku selalu balikin apapun yang aku pinjam."
Omongan seperti tadi ini menunjukkan bahwa dia sedang anxious. Dan di sini kamu tidak boleh terlalu percaya pada omongannya. Sampai di sini seenggaknya kalian sudah mendapatkan sedikit inti dari repetisi kan? Saya kasih contoh lagi. Ketika seseorang berulang-ulang kali mengingatkan kalian bahwa dia dapat dipercaya, atau ketika dia berulang kali bilang kepada kalian bahwa dengan membantunya, dia akan mengembalikan berkali-kali lipat bantuanmu. Kalian harus berhati-hati. Jangan melakukan kesepakatan atau transaksi dengan mereka tanpa adanya jaminan pihak lain atau perjanjian di atas hitam putih. Ada sedikit tips nih dari saya yang bisa saya berikan pada kalian untuk mengecek, mengetahui, mengetes apakah seseorang bisa dipercaya atau tidak. Biasanya ketika saya berinteraksi dengan orang lain, saya selalu dengan detail merekam apapun cerita yang mereka sampaikan. Saya dengerin bener-bener, saya ingat bener-bener apa yang mereka sampaikan. Nah, di sini tipsnya. Ketika orang itu menceritakan cerita yang sama, setidaknya 2 kali, kalian bandingkan 2 cerita tadi, cerita pertama sama cerita kedua. Semakin sama dan konsisten 2 cerita tadi, semakin bisa dipercaya orang itu. Tentunya ketika 2 cerita tadi tidak sama dan tidak konsisten, bisa dipastikan kamu sedang berhadapan dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Karena seorang manipulator yang sudah biasa berbohong, dia akan merubah omongan mereka tergantung situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Hingga terkadang mereka lupa detail cerita apa yang mereka ceritakan sebelumnya. Tips selanjutnya ini untuk orang yang lolos tips tadi dengan menceritakan 2 cerita yang sama secara konsisten. Tapi kamu masih gak percaya nih, kamu masih ragu sama orang itu. Tipsnya gini, ketika orang yang kamu ragu tadi, meskipun dia udah lolos tes tadi, orang itu kamu percaya. Kamu berinteraksi dengan dia, kamu melakukan berbagai macam interaksi dengan dia, berdinamika dengan dia. Dan ketika kamu mengetahui dia berbohong kepada orang lain, disitulah kalian harus mulai berhati-hati. Karena saya selalu bilang pada klien dan murid saya, ketika seseorang berbohong pada orang lain, tidak menutup kemungkinan dia akan berbohong pada kalian juga. Maka dari itu, ketika kalian mengetahui orang yang kalian percaya berbohong pada orang lain, saat itu juga kurangi kepercayaan kalian pada dia. Karena dari pengalaman saya, manusia selalu hidup dengan sebuah prinsip yang mereka pegang teguh. Ketika prinsip yang mereka pegang teguh itu memperbolehkan mereka melakukan tindakan kejahatan, berbohong, menipu pada musuhnya atau saingannya untuk mendapatkan apa yang mereka mau, tentu saja mereka akan melakukan hal tersebut kepada teman mereka. Ketika teman itu menjadi hambatan untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Pokoknya jangan pernah percaya pada orang yang berbohong pada orang lain dan bilang pada kalian bahwa aku gak akan bohong sama kamu karena kamu adalah temanku, karena kamu adalah pacarku, karena kamu adalah sahabatku. Karena pada akhirnya semua itu, teman, pacar, pasangan, tetap hanya sebuah orang asing, bukan? Banyak sekali orang manipulatif yang pernah saya temui bisa berbohong dengan sangat natural. Bahkan seringkali saya tidak bisa membedakan dia bohong atau tidak. Dan pada akhirnya saya juga sering kena tipu. Terus selanjutnya, ketika kalian bertemu dengan orang, berhati-hatilah pada orang yang pernah kaya, pernah punya uang, tapi sekarang tidak. Hampir semua manipulator yang saya temui, mereka punya banyak sekali uang. Saya beri 2 contoh orang yang pernah jadi klien saya. Contoh pertama, ada klien saya. Dia bilang pada saya bahwa dia adalah mantan miliarder. Dan tentunya sebagai seorang konsultan bisnis, saya cek dong kebenarannya. Dan memang benar, dia pernah jadi miliarder yang sangat terkenal. Contoh kedua, ada klien saya juga bilang bahwa ayahnya adalah orang yang kaya.
Dan ketika saya cek kebenarannya, memang benar, ayahnya pernah jadi pebisnis hebat. Meski benar sekali dan memang betul bahwa mereka pernah kaya, tapi ketika menjadi klien saya, bahkan untuk beli rokok pun mereka kesusahan. Ketika ada orang yang menawarkanmu kesepakatan dan background mereka sama persis seperti yang saya ceritakan tadi, kamu harus berhati-hati. Meski tentu aja nggak semua orang yang pernah kaya dan kehilangan kekayaan mereka adalah manipulator. Tapi tetap saja kalian harus berhati-hati pada siapapun yang pernah gagal dalam memanajemen finansial mereka. Atau bahkan semisal orang itu adalah teman dekat kalian, jangan mudah percaya pada mereka. Karena repetisi yang ingin mereka perkuat pada kalian adalah, aku pernah kaya dan aku bisa kaya lagi, aku punya ilmunya. Jadi, itu tadi, jangan pernah percaya pada orang yang sering sekali melakukan repetisi pada kalian. Memberikan kalian reinforcement, penguatan bahwa kalian bisa percaya sama aku, kamu bisa percaya sama aku gak akan bohong sama kamu. Dengan membantu aku akan kembaliin modalmu berkali-kali lipat. Jangan pernah percaya pada orang seperti itu. Sekian kuliah kita di episode ini. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya pertanyaan yang paling menarik akan saya bahas di akhir episode selanjutnya. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe.